Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Seperti biasa, sebelum kita memulai kelas pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan kuliah online kita pada kesempatan hari ini bernilai ibadah di mata Tuhan. Amin. Hanya sedikit berbeda dengan pertemuan kita di dalam kelas. Pertemuan kita secara virtual ini, secara online, kuliah online ini, sebisa mungkin saya akan coba mengantarkan kuliah ini sampai pada tujuan yang hendak dituju, yakni bagaimana memberikan pengertian sebaik-baiknya agar materi kuliah kita bisa Anda pahami dengan baik. Oke, materi kuliah kita pada kesempatan hari ini adalah tentang pengujian ANOVA, Analysis of Variance, untuk kategori satu arah. Ingat kembali bahwa setiap data yang sedang kita teliti, yang sedang kita hitung, itu memiliki derajat keragaman. Fungsi dari ANOVA ini sendiri nanti akan kita lihat di bagian slide berikutnya adalah untuk mengidentifikasi seperti apa tingkat keragaman antara data yang sedang dihitung atau sedang diteliti. Oke, itu sebagai pengantar. Ya, sebelum masuk ke slide berikutnya, dengan segala hormat mohon kesediaannya untuk klik like dan subscribe. Mudah-mudahan materi kuliah ini bermanfaat bagi Anda semua. Amin. Oke, mari kita lihat sepintas mengenai pengertian dasarnya. Apa sih ANOVA itu? Adalah suatu metode statistik yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensial. Disebut ANOVA sebagai analisis seragam karena dalam prosesnya, ini yang tadi seperti saya katakan di bagian awal, dimaksudkan untuk mengidentifikasi keragaman menurut sumber-sumber yang mungkin. Sumber di sini tidak lain adalah terletak di dalam data yang sedang diteliti tersebut, tidak dari mana-mana. Kita ingin melihat seperti apa tingkat keragaman di dalam data yang sedang diteliti. Nah, tingkat keragaman itulah yang menjadi pusat dari varian data yang sedang diteliti, dan ANOVA dimaksudkan untuk agar kita memperoleh perbandingan antara tingkat keragaman dari data tersebut sehingga diketahui sumber keragamannya dari mana. Oke, itu sementara untuk pengantar. Oke, ditelah pelan-pelan. Sebagai tambahan, biasanya ANOVA ini akan sangat berguna ketika kita ingin melihat perbandingan antara satu data yang sedang diperbandingkan. Kenapa analisis ANOVA ini penting? Karena kalau misalnya kita membandingkan contoh apel dengan jeruk, jelas akan kelihatan bedanya. Sementara untuk kebutuhan statistik, untuk kebutuhan analisis statistika, ANOVA ini berfungsi untuk melihat sejauh mana perbedaan antara satu data dengan data yang lain. Perbedaan itu sekali lagi dilihat dari tingkat keragaman datanya, variabilitasnya. Apa itu variabilitas? Nanti kita akan lihat pada slide berikutnya. Oke, ini ada konsep-konsep tambahan, konsep-konsep dasar yang menjadi tambahan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Pada hakikatnya, pengujian ANOVA itu hanya ada dua tipe. Satu, kesamaan varian. Dua, perbedaan lebih dari dua rata-rata. Saya ulangi. Pertama, untuk kesamaan varian. Yang kedua adalah untuk perbedaan lebih dari dua rata-rata. Untuk kesamaan varian sendiri, yang ingin dilihat itu adalah dua hal, dua aspek. Pertama, sama atau tidakkah varian dari dua populasi. Jika sama atau tidak sama, dilihat dia signifikan atau tidak signifikan. Udah, itu doang. Sementara untuk uji perbedaan lebih dari dua rata-rata, dia hanya satu hal yang ingin dilihat, yang akan diteliti,
yaitu signifikan atau tidakkah perbedaan nilai dari lebih dari dua rata tersebut. Misalnya kita memiliki 3 populasi yang sedang diteliti. Lalu kita mengambil sampel dari masing-masing populasi tersebut, dari 3 populasi tersebut. Lalu dilihat apakah nilai-nilai parametrik yang ada di dalam sampel-sampel dari 3 populasi tersebut berbeda atau tidak. Kalau berbeda, signifikankah atau tidak? Nah, seperti itu. Oke. Nilai signifikansinya itu dilihat dari masing-masing nilai variabilitas yang ada di dalam data. Sekali lagi, agar tidak membingungkan, apa itu variabilitas akan kita lihat pada slide-slide berikutnya. Oke, dalam melakukan analisis of variance atau melakukan uji ANOVA, ada beberapa ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Independen di sini artinya tidak ada keterkaitan secara langsung antara sampel yang satu dengan sampel yang lain. Misalnya, kita ingin meneliti tingkat produktivitas karyawan antara satu perusahaan A dengan perusahaan B. Yang dimaksud independen di sini adalah tidak ada hubungan secara langsung, korelasi secara langsung antara karyawan di perusahaan A dengan perusahaan B. Itu yang dimaksud dengan independen. Yang kedua, data masing-masing berdistribusi normal. Nah, kalau misalnya dalam data kita ada data yang nilainya sangat-sangat berbeda dengan yang lain, timpang seperti itu, maka data tersebut tidak normal. Maka dia harus bersihkan atau dihilangkan atau disingkirkanlah, bahasa agak-agak sarkasnya, dari dalam data agar data tersebut berdistribusi normal. Lalu asumsi kedua adalah adanya homoskedastisitas. Apa itu? Homogenitas dari data yang sedang diteliti. Karakteristiknya ada keseragaman. Lalu yang terakhir ada komponen-komponen dalam modelnya itu bersifat saling adiktif. Seperti apa itu? Mari kita lihat di slide-slide berikutnya agar Anda bisa lebih mudah memahami. Oke. Lalu mungkin di antara Anda ada yang bertanya, apa gunanya kita belajar ANOVA ini, Pak? Setidaknya ada 3 manfaat yang bisa kita ambil dari proses pengujian hipotesis dengan analisis ANOVA. 1, mempermudah analisa kita untuk melihat perbedaan antara kelompok sampel dengan resiko kesalahan yang kecil. Yang kedua, kita bisa mengetahui tingkat signifikansi perbedaan dari rata-rata antara kelompok sampel. Apa? Tingkat signifikansi perbedaan rata-rata antara kelompok sampel. Mudah-mudahan Anda semua sudah memahami bagaimana cara menentukan dan menghitung rata-rata dari sebuah sampel. Jadi saya harapkan ini sudah clear. Namun jika ada di antara teman-teman yang masih memerlukan pendalaman mengenai cara menentukan rata-rata, saya akan coba menyajikan satu video khusus tentang itu. Manfaat yang ketiga adalah analisis varian ini kita bisa modifikasi ke dalam berbagai bentuk tergantung situasi dan kondisi yang diinginkan untuk diteliti. Kenapa? Karena konsepnya sebetulnya sederhana, yaitu adalah melihat keragaman antar satu data dengan data yang lain dan melihat tingkat signifikansi keragaman tersebut. Data di sini itu bisa diadaptasi dengan bisa diadaptasi pada banyak kategori keilmuan, bukan cuma ekonomi, bisa pendidikan, bisa hukum, bisa sosial, dan seterusnya. Makanya dia bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Oke. Ini adalah penjelasan ulangan dari bagian awal tadi, bahwa yang namanya analisis of varian atau ANOVA itu adalah untuk melihat perbedaan rata-rata
lebih dari 2 populasi. Jadi bukan cuma 2, lebih dari 2 populasi. Cara melihat perbedaannya seperti apa? Dilakukan terhadap sampel-sampel dari masing-masing populasi tersebut. Jadi melihat perbedaannya itu bukan pada populasinya, tetapi pada sampel dari setiap populasi tersebut. Ingat kembali, lebih dari 2 populasi. Uji perbedaan rata-rata untuk 2 populasi tersebut harus dimulai dengan melihat atau membentuk hipotesisnya. Mengenai pengujian hipotesis, Anda bisa lihat di video materi tentang pengujian hipotesis, apa itu hipotesis, bagaimana membentuk hipotesis, dan seterusnya. Bisa dilihat di video yang lain di channel ini, silakan. Hanya ada 2 kemungkinan hipotesis, bukan kemungkinan, memang hanya 2 bentuk hipotesis. Satu, hipotesis nol, yang artinya tidak ada perbedaan antara rata-rata dari setiap populasi. Hipotesis 1, ada perbedaan antara rata-rata dari populasi tersebut, atau dengan kata lain mereka semua tidak sama. Nah, ini akan kita perdalam pada slide tentang prosedur dan tahapan pengujian, tahapan perhitungan ANOVA. Apa itu F-table, apa itu hitung, dan seterusnya. Ini akan kita perdalam di slide berikutnya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Tapi prinsipnya, saya ulangi sekali lagi, ANOVA ini difungsikan untuk melihat perbandingan lebih dari 2 populasi. Namun, perbandingan itu dilakukan bukan pada populasinya, tetapi pada sampel-sampel dari setiap populasi tersebut. Olehnya itu, yang perlu dilakukan pertama adalah menarik sampel-sampelnya. Nah, jika ada juga di antara Anda yang masih kurang mengerti, memahami bagaimana cara penarikan sampel, tolong posting komentar agar saya bisa membuat satu video lagi khusus mengenai bagaimana teknik sampling dan penarikan perhitungan rata-rata dari setiap data. Oke. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Seperti apa sih langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam pengujian ANOVA? Pertama adalah kita merumuskan hipotesisnya. Apa itu hipotesis? Lebih lengkapnya Anda bisa lihat di video tentang pengujian hipotesis pada channel ini. Alhamdulillah. Tapi saya akan coba ulas secara ringkas saja, bahwa hipotesis itu adalah dugaan sementara yang harus diuji. Hipotesis itu secara konseptual dibentuk dari berbagai macam dasar. Bisa jadi teori, bisa dari informasi, bisa dari penelitian terdahulu, dan bisa dari gosip bahkan yang akan diuji, yang ingin dibuktikan. Nah, hipotesis sendiri itu hanya ada 2 bentuk. Satu, hipotesis nol, yakni merupakan hipotesis dasar yang menjadi titik berangkat kita untuk melakukan pengujian yang harus dibuktikan. Dan hipotesis 1 yang merupakan tandingan atau analisis bantahan atau hipotesis bantahan dari hipotesis nol. Misalnya hipotesis 0 bunyinya seperti ini. Diduga tidak ada pengaruh yang signifikan antara iklan yang disajikan oleh perusahaan dengan tingkat penjualan misalnya. Hipotesis tandingannya ada pengaruh yang signifikan antara iklan dan tingkat penjualan. Seperti itulah perbandingannya. Anda bisa adaptasi dan bisa modifikasi sendiri. Langkah kedua adalah menghitung variabilitas, derajat bebas atau degree of freedom, disingkat dengan DF, dan kuadrat tengah dari tiap sampel. Langkah ketiga adalah membuat tabel ANOVA, lalu mencatat setiap hasil perhitungan dari variabilitas yang tadi ke dalam tabel. Apa itu variabilitas nanti kita akan lihat di contoh. Kemudian menentukan nilai F hitung dan F tabel, lalu membandingkan keduanya. F hitung
diperoleh dari hasil perhitungan, sementara F-tabel diperoleh dari tabel statistik untuk uji ANOVA yang ada di bagian slide-slide berikutnya, nanti akan Anda bisa lihat. Lalu yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan itu diperoleh setelah kita membandingkan. Apa yang dibandingkan? Nilai F hitung dan F tabel. Lebih besar F hitungkah daripada F tabel atau sebaliknya? Nah, ending dari penarikan kesimpulan ini akan mempengaruhi mana yang kita terima, apakah hipotesis 0 atau hipotesis 1. Dengan kata lain, mana yang terbukti benar secara statistik, apakah hipotesis 0 atau hipotesis 1, hipotesis tandingannya. Oke, itu tahapan-tahapan dalam pengujian ANOVA. Tolong disimak pelan-pelan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, ayo kita masuk ke contoh biar lebih bisa diaplikasikan secara praktis. Contoh 1, ada satu kasus. Contoh pertama ini kita akan coba menghitung dulu bagaimana cara memperoleh jumlah kuadrat dari masing-masing data, agar ini bisa kita terapkan ke contoh berikutnya, ke contoh yang kedua. Oke, ada contoh data, misalnya ini data hipotesis ya, bukan data yang dikarang-karang begitu, hanya untuk kepentingan agar kita lebih mudah memahami dan menerapkan perhitungan ANOVA itu. Rata-rata harga jual dalam ribu rupiah dari 4 produk yang dipasarkan oleh PT Indomakmur adalah sebagai berikut. Ada 4 produk A, B, C, harusnya D, maaf. Saya ganti dulu. A, B, C, D. Dan 4 produk tersebut rata-rata harga jualnya produk A 75, B 71,25, C 77,5 dan D 68,75. Ada 4 rata-rata. Pertanyaannya, berapakah jumlah kuadrat dari masing-masing harga produk tersebut? Oke, cara memperoleh, pertama kita menentukan dulu rata-rata dari keempat data tersebut. Caranya gampang sekali. Anda tambahkan secara linear, secara langsung begitu ya, 4 data tersebut, lalu dibagi 4. 75 tambah 7125 tambah 77,5 tambah 68 dibagi 4. Kenapa 4? Karena ada 4 unit data. Hasilnya 73,125, itulah rata-rata dari 4 rata-rata. Jadi rata-rata dari rata-rata. Oke. Lalu kita menghitung jumlah kuadrat dari masing-masing harga produk tersebut. Caranya adalah dengan mengurangkan masing-masing nilai rata-rata, masing-masing rata-rata yang tadi diperoleh dengan rata-rata total. 75 rata-rata produk A dikurangi 73,125 dari rata-rata 4 produk tersebut, dipangkat 2 kan, dikuadratkan, karena kita akan mencari jumlah kuadratnya. Yang kedua juga sama, yang ketiga juga demikian, dan termasuk yang keempat. Jadi tinggal dikurangkan antara rata-rata harga yang tadi dengan rata-rata dari 4 data tersebut. Mudah-mudahan tidak membingungkan ya. Ada 2 rata-rata di sini. Rata-rata pertama adalah rata-rata harga produk, rata-rata kedua adalah rata-rata dari 4 data tersebut. Oke, masing-masing dikurangkan lalu dipangkat 2 kan karena kuadrat, lalu ditambahkan secara searah ya. Nah, masing-masing akan diperoleh 75 kurang 7125 pangkat 2 itu 3,52. Kebetulan juga sebelahnya seperti itu, jadi angkanya sama kiri kanan ya, Anda bisa lihat. Dan total dari jumlah kuadrat tersebut adalah 45,34. Itulah jumlah kuadrat dari masing-masing dari data yang tersedia. Untuk membantu Anda mengerjakan ini lebih cepat, saya sarankan pakai kalkulator. Kalau pakai cara hitung manual boleh juga, tapi saya kira tidak efisien.
Jadi saya sarankan Anda agar menggunakan kalkulator sehingga bisa lebih mudah menghitung dengan pola-pola rumus yang sudah ada. Oke, itu untuk jumlah kuadrat. Oke, ayo kita masuk ke contoh yang kedua. Teknis bagaimana penentuan jumlah kuadrat tadi akan kita gunakan pada contoh yang kedua ini, khususnya tentang bagaimana menghitung variabilitas antar data. Oke. Contoh kasusnya adalah sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh perbedaan metode produksi dengan atau pada tingkat prestasi kerja karyawan. Jadi yang ingin dilihat di sini pengaruh dari metode produksi pada tingkat prestasi karyawan. Prestasi diukur dengan durasi waktu. Artinya yang paling cepat mengerjakan suatu produk dia dianggap lebih berprestasi dari yang lain. Seperti itu kerangkanya. Lalu diambil sampel masing-masing 3 divisi karyawan untuk membuat produk tersebut. Sebutlah kita jenis produknya adalah sabun mandi misalnya, atau produk apapun terserah Anda. Lalu dicatat waktu yang digunakan masing-masing dalam satuan menit. Karyawan dari 3 divisi 1, 2, 3, ada 3 metode yang diteliti, metode 1, 2, 3, dan masing-masing angkanya sebagaimana tabel. Seperti juga contoh yang pertama tadi, angka-angka ini adalah angka-angka rekaan, dalam arti tidak real, hanya untuk kepentingan menerapkan atau melakukan pengujian ANOVA. Jadi ini bukan angka yang nyata. Perusahaannya juga saya tidak menyebut perusahaan yang mana. Jadi kita akan menerapkan cara hitung atau pengujian ANOVA ke dalam contoh ini. Dengan taraf nyata alfa 0,05, pertanyaannya apakah ada pengaruh perbedaan metode? Apakah ada perbedaan pengaruh metode produksi pada waktu yang digunakan? Kita menentukan waktu ini sebagai ukuran prestasi kerja, yang mana yang paling sedikit waktunya, yang paling cepat mengerjakannya, dia yang dianggap lebih berprestasi. Oke, mari kita lihat cara pengerjaannya di slide berikutnya. Oke, mudah-mudahan Anda masih bisa mengikuti dan tidak mumet, tidak munyer gitu ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada 2 atau 3 slide sebelumnya tentang tahapan-tahapan perhitungan dalam analisis ANOVA, langkah pertama yang kita lakukan adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis itu apa? Sekali lagi saya sarankan Anda melihat penjelasan lebih detail dalam video tentang pengujian hipotesis pada channel ini. Di sana sudah saya jelaskan secara lengkap. Ada hipotesis kita ada 2, hipotesis 0 dan hipotesis 1. Hipotesis pertama, rata-rata hipotesis pertama tidak ada perbedaan antara rata-rata dari setiap metode produksi yang diuji, karena variabel kita di sini adalah metode produksi terhadap tingkat prestasi karyawan. Hipotesis 1 atau hipotesis alternatif atau hipotesis tandingannya bahwa ada perbedaan antara metode produksi dengan tingkat prestasi karyawan. Jadi ada perbedaan di sini disimbolkan dengan tidak sama dengan. Tidak sama dengan kan artinya beda. Gitu ya. Oke, pelan-pelan. Lalu kita menghitung variabilitas, derajat bebas dan kuadrat tengah dari sampel. Sampel yang tadi itu Anda bisa lihat kembali di slide berikutnya. Di situ masing-masing sudah ada angkanya, berapa menit untuk metode 1 pada divisi 1, berapa menit untuk divisi 2 pada divisi berapa menit untuk metode 2 pada divisi 1 dan seterusnya. Dan masing-masing nilai menit tersebut
nilai waktu tersebut dimasukkan ke dalam perhitungan. Langkah pertama, menghitung variabilitas yang harus dilakukan adalah menghitung jumlah kuadrat total atau JKT. Rumusnya seperti itu. Anda tinggal, saya tidak menampilkan rumus lagi, saya menampilkan langsung angka-angkanya agar lebih hemat waktu. Biasanya orang kalau lihat rumus bingung, tapi kalau lihat angka yang real mudah dihitung. Bagi Anda yang masih bertanya-tanya angka 21, 27, 29, 17, 25, 20 itu dari mana? Sekali lagi Anda tinggal melihat tabel di slide sebelumnya, karena angka-angka itu dari sana. Lalu masing-masing dipangkat duakan karena kita sedang mencari kuadratnya, makanya dipangkat duakan. Oke, ditelah pelan-pelan. Setelah masing-masing data dari 3 metode tersebut pada 3 divisi yang ada sudah dipangkat duakan, lalu dikurangi 220 pangkat 2 bagi 9. 220 itu diperoleh dari penjumlahan total dari seluruh waktu yang ada. Anda bisa lihat di slide sebelumnya. Di situ 21 tambah 27 tambah 29 tambah 17 tambah 25 dan seterusnya, totalnya ada 220. Itu juga dipangkat duakan lalu dibagi 9. Kenapa dibagi 9? Karena jumlah unit datanya adalah 3 kali 3, 3 metode, 3 divisi, makanya totalnya adalah 9. Oke, diperoleh perhitungan seperti itu. Ini agar tidak membingungkan, silakan sekali lagi Anda menggunakan kalkulator. Akan ketemu angka 176,23 untuk jumlah kuadrat total. Nah, sekarang kita ke kolom jumlah kuadrat kolom atau JKK. Karena dia adalah jumlah kuadrat kolom, mungkin Anda akan penasaran dari mana angka 77, kemudian 6281. Itu adalah angka akumulasi dari setiap waktu yang ada. Sekali lagi Anda bisa lihat di slide sebelumnya. Itu adalah angka akumulasi, ada 77, 62, 81. Karena ini adalah jumlah total kuadrat, jumlah kolomnya yang dikuadratkan, dipangkat duakan. Oke, lalu kemudian dibagi 3 karena ada 3 data, 3 unit data masing-masing ya. 77 bagi pangkat 2 bagi 3, 62 pangkat 2 bagi 3, kemudian 81 pangkat 2 bagi 3. Lalu dikurangkan dengan 220 pangkat 2 bagi 9. Ini sama dengan jumlah kuadrat total yang tadi. Oke, dihitung-hitung akan ketemu angka 67,33. Itulah nilai kuadrat kolomnya, jumlah kuadrat kolomnya. Lalu jumlah kuadrat error. Nah, ini gampang saja karena tinggal kita mengurangkan JKT dikurangi JKK. Nilai JKT itu 176,23, nilai JKK itu 67,33. Dikurangkan ketemulah 108,9. Itu jumlah kuadrat error 108. Lalu kuadrat tengah kolom atau KTK, ini juga gampang sekali. JKK dikurangi JKK dibagi K kurang 1. JKK tadi sudah diketahui, jumlah kuadrat kolom ada 67,33. Kemudian K kurang 1. K-nya ada berapa sih kolomnya? Ada 3. Dikurang 1 jadi 2. Nah, jadi 67,33 bagi 2 dapatlah 33,66. Lalu kuadrat errornya juga dihitung. Kuadrat tengah errornya itu diperoleh dari JKE, jumlah kuadrat error, dikurangi N kurang K. Dari mana mengetahui N kurang K itu? N-nya ada berapa? 9. Karena ada 3 kali 3 tadi. 3 divisi, 3 metode, jadi 3 kali 3 9. K-nya ada 3 kolom, jadi 9 kurang 3 dapatlah 6. Sehingga 108,9 itu adalah nilai JKE. Lihat kembali di atasnya. Kemudian bagi 6 adalah N kurang K. Maka diperolehlah
nilai kuadrat tengah error 18,5. Nah, langkah terakhir untuk bagian 2 adalah menentukan F hitung. Dari mana F hitung itu diperoleh? Dari kuadrat tengah kolom KTK dibagi kuadrat tengah error KTE. Jadi angkanya ada di atasnya, Anda bisa lihat lagi 33,66 dibagi 18,5 diperolehlah 1,854. Itulah F hitungnya. Oke, sebelum masuk ke metode ke tahapan penyelesaian berikutnya, saya ingin ingatkan kembali bahwa kesimpulan akhir dari proses pengujian ini tergantung pada perbandingan nilai F hitung dan F tabel. Perbandingan F hitung dan F tabel. F hitungnya kita udah temu nih, udah ada 1,854. Oke, yuk kita lanjut. Nah, langkah ketiga adalah membuat tabel ANOVA dan memasukkan angka-angka yang tadi. Angka-angka yang sudah kita peroleh pada saat menghitung variabilitas data. Anda tinggal membuat saja sumber variannya ada kolom dan error, kemudian jumlah kuadrat, ada kuadrat kolom, kuadrat error, kuadrat total. Ini nih kalau Anda tambahkan ya, hasil perhitungan jumlah kuadrat kolom 67,33 dan jumlah kuadrat error 108,9, itu akan ketemu kuadrat total 1726,23, sama dengan perhitungan yang tadi. Dan tidak akan keliru karena ini angka pasti. Lalu derajat bebas atau degree of freedom. Untuk kolom, karena ada 3 kolom, K kurang 1, 3 kurang 1 sama dengan 2. Untuk error ada 9 unit data, 3 kolom, 9 kurang 3 dapat 6. Dan derajat bebas untuk total adalah N kurang 1. 9 kurang 1 totalnya 8 juga. Jadi Anda lihat angka-angka merah itu 2 tambah 6, 8. Ketemu di total dia. Di kuadrat tengah yang tadi Anda tinggal masukkan, tidak perlu dihitung totalnya. Lalu ketemu F hitung 1,854. Oke, langkah keempat adalah menentukan nilai F tabel. Nah, bagaimana cara menentukan F tabel itu sebagai dasar perbandingan kita nanti dengan F hitung? Nilai F tabel untuk alfa 0,05 dan derajat bebas jumlah kuadrat kolom DB JKK sama dengan 2 dan derajat bebas jumlah kuadrat error 6, ada 6 JKE nya tadi yang di atas adalah 5,14. Dari mana kita tahu 5,14? Ada pada slide berikutnya, Anda bisa lihat. Tapi sebelum lanjut, saya ingin memberi penjelasan tambahan bahwa nilai alfa itu adalah tergantung dari level of tingkat kepercayaan, interval of confidence. Mengenai hal ini, bagaimana cara menentukan 0,05, bagaimana cara menentukan 0,01 untuk alfanya, itu sudah ada saya jelaskan di video yang lain tentang pengujian hipotesis. Anda bisa lihat di channel ini, ada kok, sudah lengkap di sana. Nah, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Ingat bahwa kesimpulan itu didasarkan pada perbandingan antara nilai F hitung dan F tabel. Kita sudah tahu F hitungnya adalah 1,854, sementara F tabelnya adalah 5,14. Artinya F hitung kita lebih kecil dari F tabel, selisihnya banyak, hampir 5 kali lipat malah. Olehnya itu kesimpulannya hipotesis 0 yang diterima, hipotesis 1 yang ditolak. Artinya apa? Tidak ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara metode produksi terhadap prestasi kerja karyawan pada 3 defisit tersebut. Oke, seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan bisa dimengerti, ditelah pelan-pelan. Kuncinya adalah penarikan kesimpulan itu didasarkan pada perbandingan. Apa yang dibandingkan? Nilai F hitung dan F tabel. F hitung diperoleh dari proses perhitungan dengan dimulai dari variabilitas yang tadi, sementara F tabel adalah F yang sudah pakem di dalam dari tabel. Tabelnya dari mana? Yuk lihat
nilai 514 dilihat dari mana? Silakan cek di slide berikutnya. Nah, inilah F-table. Dari sinilah datangnya 5,14 yang tadi. Lihat kembali, kalau Anda pengen tahu bagaimana cara menggunakannya. Ini kan lihat di bagian atas, alfa 0,05. Tabel F itu ada banyak, sangat tergantung pada derajat bebasnya. Ada beberapa lah kira-kira, ada 5 kalau saya tidak salah, tapi ini karena kebetulan derajat bebas kita adalah 0,05 dan DF kita hanya kecil untuk DF yang kedua ya, penyebut, yaitu hanya bernilai 6, sementara DF satunya adalah 2. Jadi Anda lihat pada sebelah kiri angka 6 ditarik garis ke arah kanan di bawah kolom 2. Itulah nilai dari alfa 0,05 untuk DF2 dan untuk N1 DF2 dan N2 DF6. DF itu derajat bebas atau degree of freedom. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti cara menggunakan tabel F. Kalau ada pertanyaan silakan posting komentar agar kita bisa lebih jauh berdiskusi tentang hal ini. Oke, demikian materi tentang pengujian ANOVA satu arah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, dengan segala hormat, mohon keikhlasan hatinya untuk klik like dan subscribe. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan atau ada pertanyaan, mohon posting komentar di kolom komentar. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.